Bentar ya, masih loading. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak, sekali sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini dalam proses belajar mengajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman Zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahman. Allahumma inni Kemudian Allahumma inni as'aluka Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa mutaqabbalan. rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum memulai, Ustaz ini ya, absen dulu ya, untuk kelas 5 ya, kelas 5 Ikhwan ya. Ya, Ustaz. Pertama, Huzaifah. Hadir Ustaz. Huzaifah hadir ya. Kemudian Abdurrahman Umir, Akhtar Hatillah, Ahmad Gazi, Fawaz Fatih, Hadir Ustaz. Fawaz ya. Ya. Kemudian Muhammad Saifur Rahman, Hadir Ustaz. Alzam Faiza Zikri, Hadir Ustaz. Atollah Lintang, Hadir Ustaz. Ilhan El Muhammadi, Hadir Ustaz. Syahidan Al Faruq, Yusuf Munazah, Abdul Hakim, Hadir. Muhammad Langit Abham, Sakif Zayan Tresel, Hadir, Ustaz. tadi Muhammad Langit Abham, Nggak ada, Ustaz. kemudian Ahmad Abiyu, Rakila Priya Pratama, Hadir Ustaz. Abdullah Trianto, Amir Syed Karim, Muhammad Zaki, Muhammad Rafan, Aufa hadir ya. Kemudian Milad Rasyad, tidak ada ya. Baik, apa ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semua ya? Nah, sebelumnya
Perkenalkan, nama Ustaz Muhammad Nasir. Ini slide-nya sudah tampil ya di depan layar masing-masing ya. Anak-anak tadi? Ustadz, Ahmad Gozi baru join, Ustadz. Oh iya, Ahmad Gozi. Ahmad Gozi. Iya, sudah. Slide-nya sudah tampil ya. Sudah, Ustadz. Sudah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk pecahan. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustaz Muhammad Nasir. Insya Allah kedepannya juga akan Ustaz Nasir ya yang bakal ngajar untuk matematika dan IPA. Kemudian Ustaz lahir di Situbondo dan saat ini bertempat tinggal di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum memulai, Ustaz bacakan dulu ya adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kita harus ikhlas niatnya hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian, dalam menuntut ilmu harus dibarengi dengan sungguh-sungguh, bersemangat. Kemudian, untuk mengikat ilmu bisa dengan cara menulisnya. Nah, sebelum masuk ke materi yang hari ini, Ustaz mau mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu mengubah pecahan ya ke dalam bentuk persen ya. Masih ingat? Anak-anak Pali? Masih ingat ya? Mengubah bentuk pecahan ya ke dalam bentuk persen ya. Contohnya seperti misalnya 7 atau ya 70 per 100. Maka dalam bentuk persennya yaitu 70%. persen. Kemudian bagaimana jika 5 per 2? Misalnya disuruh ubah menjadi ke bentuk persen. Maka bisa diubah penyebutnya kita ubah menjadi 100. Jadi 2 dikali berapa untuk mendapatkan nilai 100? 50. 50. Kemudian yang di atas 5 juga dikalikan 50. Sehingga kita dapat berapa anak? 2 kali 50 100. 5 kali 50 1050. 50. 5 kali 50 250 ya, Ustaz. baik 250. Kenapa? Nih kita coba ya. 50 kali 5 kali 50 yang pertama 5 kali 0 0. Kemudian 5 kali 5
25 ya. Jadi 250. Masih ingat kan ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Kemudian selanjutnya dari ini bisa kita ubah ke bentuk persen, yaitu jadi 250%. Masih ingat ya? Kemudian kita berpindah ke materi selanjutnya ya. Nah, materi yang sekarang yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Jadi di sini ada dua cara dalam membuat mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Yang pertama, dengan mengubah pecahan atau penyebutnya ke dalam bilangan 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara pembagian seperti biasanya. Contoh ya. Makanya ya. Bentar. Ini contohnya misalnya berapa ya? Misalnya 1/2 disuruh mengubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat penyebutnya. Kita lihat penyebutnya ini 2. Kita ubah ke per 10. Jadi sama dengan 1/2 dikali berapa 2 untuk mendapatkan nilai 10? Dikali 5 ya. Kemudian yang di atas juga sama, dikali 5. Jadi 5/10. 5/10. Jadi bentuk desimalnya yaitu 0,5. Ini cara yang pertama. Kemudian cara keduanya yaitu dengan pembagian. Bagaimana? Misalnya 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2. Nah, karena 1 ini tidak bisa dibagi 2, maka
Kita tulis di sini 0 dulu. Kemudian koma. Nah, di belakang satunya kita tambah angka 0. Kemudian 10 ini kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 berapa, anak? 5. 5. Jadi 1/2 bentuk desimalnya yaitu 0,5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ustaz. Benar ya, tidak ada ya? Kita coba lanjut ke soal-soal ya. Di Ayo Berlatih 4. Sudah banyak yang mengerjakan soal kali ini? Belum Ustaz. Belum, Belum ya? Kita coba ya. Nomor 1. Nomor 1 ini 2/5. Sama dengan 0,4 Ustaz. Sebentar ya, pakai cara dulu ya. Nah, cara yang pertama 2/5. Kita lihat 5-nya ini penyebutnya. Untuk mendapatkan angka 10 harus dikali berapa? 2. Dikali 2. Kemudian yang di atas juga harus dikali 2. Sehingga 4. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Ya Ustaz. Kemudian 5 kali 2 10. 10. Jadi 2/5 itu sama dengan 0,4 bentuk desimalnya ya. Kemudian bagaimana kalau caranya dengan pembagian? Sama seperti yang tadi. 2 dibagi 5. Karena 2 ini tidak bisa dibagi dengan 5, maka kita bantu dengan angka 0. Jadi 0, di sini. Kemudian jadi 20. 20 dibagi 5. 4. 4. Sama ya. Iya. Cara pembagian dan cara ini di atas ini sama ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ustaz. Mau coba tanya lagi? Coba. Mau coba yang mana? Anak-anak Solih? 1/8 Ustaz. Yang 1/8 ya? Iya. Bentar. Nomor 3. Itu 1/8. Sama dengan kira-kira 10 dibagi 8 ya bisa ya. Kemudian 1,25 dikali 125 Ustaz. dikali 125. Sudah ada yang mencoba? Anak-anak?
Bentar ya. Oke. Coba ya. 1/8 dikali berapa, Nana? 125. 125. Berapa 8 kali 125? Hmm, 1000. 1000. 1000. Ada yang nggak tahu caranya? Kita coba ya. 1000 dibagi 8. Kemudian 1 di sini 8. 10 dikurangi 8. 2 ya. Anak-anak. Ya, Ustaz. Kemudian 20. Di sini 20. 8 kali berapa yang mendekati angka 20? 2 ya. 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 Benar ya? Karena 2 kali 8 yaitu 16. Kemudian 20 dikurangi 16. 20 kurangi 16 berapa, Nana? 4. 4. 4. Ya. 0 yang terakhir. Betul ya? 40. Ya. 8 kali berapa untuk mendapatkan 40 ini? 5. 5. Jadi 8 kali 125 ini hasilnya 1000 ya. Kemudian yang di atas juga sama, dikalikan 125. Jadi 125 seperti ini ya. Maka bentuk desimalnya menjadi 125. 125. 0,125. Ustaz, gimana kalau misalnya pakai pembagian? Oh, sama kayak yang tadi berarti ya. Yang 1/8. 1/8 yaitu 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 kan nggak bisa ya. Kemudian kita taruh di sini 0 sebagai membantu supaya bisa dibagi ya. Perkalian 8 yang mendekati 10. Berapa, Nana? Anak-anak Soli. 8 kali 1, Ustaz. Perkalian 8 yang mendekati 10. 8 kali 1. 8 kali 1. 8 kali 1 ya. 8. Kemudian 10 dikurangi 8. 2. 2 ya. 2. Kemudian 2 ini masih lebih kecil daripada 8. Maka ditambah 0 lagi di belakang sini. Perkalian 8 yang mendekati 20 berapa ya? 16. 2 kali 8. 8 kali 2. 2 dikali 8. 16. Kemudian 4. 20 dikurangi 16. Hasilnya 4 ya. 4. Kemudian 4 ini masih lebih kecil lagi daripada 8. Maka ditambah 0 lagi di sini di belakangnya. Nah, perkalian 8 yang menghasilkan 40 berapa hasilnya? 5.
5. 5 Ustaz. 5 Jadi, Ustaz. ya, 5 Ustaz. menggunakan cara yang di atas ini, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000 dan seterusnya, sama caranya dengan, atau sama hasilnya dengan cara pembagian. Mau coba nomor berapa lagi ya, Nana? Nomor 8 Ustaz. Nomor 8 ya. Bentar. Awas guys. Kita coba ya, nomor 8 ya. Nomor 8 yaitu 3/15. Atau kita langsung 3 coba dibagi 15 cara Ustaz. pembagian. Kita coba dengan cara pembagian. Kemudian itu sama dengan 3 dibagi 15 ya. Benar ya, Nana ya? Iya Ustaz. Kemudian 3 ini masih lebih kecil daripada 15 ya. Sehingga kita membutuhkan 0 di sini di depannya. Jadi 0, kemudian 30. Perkalian 15 yang hasilnya 30 berapa, Nana? 2 kali 15 kali 2. 2 kali 15 kali 15. 2. 2 kali. Benar ya? Jadi 15 kali 2 hasilnya 30. Jadi 3/15 hasilnya 0,2. 0,2. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, untuk soal-soal yang belum kita bahas, bisa dicoba di rumah ya, sama ayah bundanya. Ayo kita lanjut lagi ya. Yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya, yang pertama kita ubah pecahannya itu menjadi yang seperti tadi, per 10, per 100, per 1000. Nah, kita coba ya. Contohnya di sini. Misalnya 0,24 misalnya. Kemudian 0,24 ini sama dengan 24 per 100. Contoh lain lagi. 0,125 misalnya. 0,125 ini sama dengan 125 per 1000.
Jadi dilihat angka di belakang nolnya. Angka di belakang nolnya itu ada 2. Angka di belakang nolnya ada 2, maka di sini nolnya juga 2, atau jadi 100. Kemudian di sini angka di belakang nolnya ada 3. Maka menjadi per 1000. Lanjut ya. Ustaz. Kemudian 24 per 100. Kita cari FPB-nya. Kira-kira FPB-nya berapa ya? Anak-anak? Ya Ustaz. 24 per 100. FPB-nya berapa? 24%, Ustaz. FPB. Oh ya, Ustaz. Jadi yang pembagi terbesar atau kenapa? ...24 ini FPB-nya berapa? 24 dan 100. FPB-nya bisa 4 ya. Ya Ustaz. 4 dan 4. Kemudian 24 dibagi 4 berapa hasilnya, Nana? 6, Ustaz. 6. Baik. Kemudian 100 dibagi 4? 25. 25. Jadi 0,24 ini bentuk pecahannya yaitu 6 per 25. Langkah pertamanya kita buat 0,24 ini ke dalam bentuk 24 per 100. Kemudian dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya 4. Masih ingat FPB? Lupa ingat, Ustaz. Coba ya, 24 dibagi 2. Misalnya, jadi 24 dibagi 2 berapa, Nana? 6. 24 dibagi 2. 12. 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 3. Cukup ya. Kemudian yang 100. 100 dibagi 2. 50. 50 dibagi 2. 25. 25. Kemudian 25 kita bagi 5 ya. 25 dibagi 5, 5. Jadi 24 itu sama dengan, ada berapa ini bulannya? Ada 3 ya. 3 Ustaz. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian yang 100 itu sama dengan 2-nya ada berapa? 3 Ustaz. 2. 2-nya ada 2. 2 pangkat 2. Kemudian 5-nya ada berapa? 1. 5-nya ada berapa ini? 2 Ustaz. 5-nya ada 2.
Nah, untuk mencari FPB, itu kita cari angka yang sama antara 24 dan 100. Nah, angka yang sama di sini yaitu 2 dan 2 ya. 3 tidak punya pasangan di 100 ini, nggak ada ya. Begitupun juga dengan 5. 5 tidak ada di faktor dari 24. Jadi yang kita ambil hanya 2, yang diambil hanya yang sama saja. Yang sama. Kemudian untuk pangkatnya kita ambil yang terkecil. Jadi yang terkecil itu pangkat 2. Jadi FPB dari 24 dan 100 yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 2 kali 2. Jadi 4. Lupa ya dengan FPB ya? Anak-anak? Ya, Ustaz. Kalau tidak ngerti bisa ditanyakan ya. Iya. Coba saya lihat ya. Ini mencatat semua ya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik, kita akan Ustaz. lanjut ke ya. Bagaimana? Bagaimana misalnya kalau mengubah pecahan dari pecahan biasa ke desimal, tapi Kenapa penyebutnya? penyebutnya 8, Ustaz. Gimana, Ustaz? Penyebutnya 8. Iya, Coba Ustaz. ya. Oh, itu sama dengan yang tadi ya, yang nomor 3 ya. Iya, Ustaz. Tadi sudah kita bahas ya. Coba kita ulang lagi ya. Misalnya kita pakai yang lain aja ya. 5/8 misalnya. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya ya.
mengubah penyebutnya ke dalam bentuk 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, untuk 8 sendiri, kita tahu tadi tidak bisa dalam bentuk 10. Karena nah, kayak gini ya. Kalau dalam bentuk 10 itu tidak bisa. Jadi kita cari hasil dari perkalian 8 yang di atas 10, atau bisa kita pakai 100. Jika 100 tidak bisa, kita pakai yang 1000. Nah, ternyata 8 ini bisa menghasilkan angka atau bilangan 1000. Yaitu dengan cara dikalikan dengan berapa tadi? 125 ya. Karena yang 8 dikalikan dengan 125, maka yang di atas juga harus dikalikan dengan 125. Jadi di sini 8 kali 125 hasilnya 1000. Kemudian 5 dikali 125 berapa, anak? Bingung ya? Kita coba satu-satu ya. 125 Ustaz. 125 dikalikan 5 hasilnya 5 kali 5 25. 25. 2 kali 5 10. 10 tambah 2 12. 12. Masih nyimpan 1 lagi. 1 kali 5 5 tambah 1 5. 600 Tambah 1 jadi 6. Jadi 625 per 1000 atau menjadi 0,625. Ini cara yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya ke dalam bentuk 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Kemudian bisa kita pakai cara yang pembagian. Kita coba ya yang pembagian ya. Ustaz, sepertinya kalau yang penyebutnya tidak bisa dengan gampang dapetin 1000 atau 100 tuh gampangan yang pembagian ya, Ustaz? Iya, betul. Kalau susah, lebih enak yang pembagian ya. Tadi 5 per 8. 7, Itu sama 3, dengan 5 dibagi 8. 8. 5 dibagi 8 nggak bisa ya. Kita bantu dengan 0. Jadi 50. Kemudian kasih koma di sini 0, jadi perkalian 8 yang mendekati 50. 8 kali 6. 6. Kemudian 8 kali 6 berapa? 46. 40. 8 usah 48. 48. Kemudian 50 dikurangi 48. 2. 2. Kemudian kita tambah 0 lagi. Nah, perkalian 8 yang mendekati 20. 8 kali berapa? 8 kali 2. 8 kali 2. 8 kali 2 hasilnya? 16. 16. Kemudian sisa
4. 4 ini masih tidak bisa dibagi dengan 8 ya. Kita tambah dengan 0 lagi di sini. Jadi 40 dibagi 8. Perkalian 8 yang mendekati 40 atau 40 berapa? Dikali 4 Ustaz. Dikali 3 Ustaz. 8 kali berapa yang hasilnya 40? Atau mendekati 40? 8 dikali 5 Ustaz. 8 kali 5. Jadi 40. Kemudian hasilnya 0. Jadi 5/8 itu dalam bentuk desimalnya menjadi 0,625. Begitu ya. Atau kalau pusing, kita bisa cek satu persatu. Kan penyebutnya itu harus 10, 100, atau 1000 ya. Nah, contohnya misalnya 2/5. 5 ini harus menjadi angka 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Kita coba satu-satu saja. Kalau misalnya bingung, misalnya yang terdekat dengan 5 yaitu 10. Jadi 10 dibagi 5 2. bisa ya. Nah, 10 dibagi 5 bisa ya berarti ya. Ya Ustaz. Berarti 5 kali 2 ya. Jadi 2/5 dikali 2. Dikali 2. Di atasnya juga sama, harus dikali 2 juga. Kemudian hasilnya 4/10. Nah, kemudian bentuk desimalnya menjadi 4, atau 0,4. Begitu ya. Ya Ustaz. Bagaimana kalau misalnya 4/100? 4/100 tahu bentuk desimalnya berapa? 0,04 Ustaz. Nah, baik. Jadi 0,04. Atau 4/1000. Bentuk desimalnya berapa? 0,004. 0,004. Baik. Kita coba yang nomor 5 ya. Iya, Ustaz. Nih nomor 5 ya. Kita coba ya. Nomor 5. 7/20. Nah, yang 20 ini harus menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ustaz, Nah, 20-nya dikali 5 Ustaz. Jadi baik. jadi 100. Kita cek dulu ya. 35. Kalau 20 dijadiin 100 kan nggak mungkin ya. Benar ya? Ya. Kita tidak pakai yang ini. Karena 20-nya lebih besar daripada 10 ya. Kita coba pakai yang 100, kita cek. 100 dibagi 20 bisa nggak? Bisa. Bisa. Berapa? 20 kali berapa yang hasilnya 100? 5. 5.
Berarti 20 dikali 5. Yang di atas juga sama, 7 dikali 5. Nah, maka hasilnya 7 kali 5, 100. 35 per 100. Hasilnya 35 per 100, bentuk desimalnya menjadi 0,35. 0,35. Baik. Atau kalau masih bingung, bisa pakai cara yang pembagian ya. Sama aja. Dengan cara 7 dibagi 20. Jadi 0, jadi di sini menjadi 70. 20 perkalian 20 yang mendekati 70 yaitu 3 ya. Jadi 60. 70 dikurangi 60, 10 ya. Kemudian 10 dibagi 20 nggak bisa ya. Kita tambah 0 lagi ya. Jadi perkalian 20 yang mendekati 100 atau 100, 20 kali berapa? 20 dikali 5. Dikali 5. 0 ya. Jadi dengan cara pembagian hasilnya 0,35. Sama dengan cara yang awal ini, yang dengan cara mengubah penyebutnya menjadi angka 100 atau 10 atau 1000 dan seterusnya ya. Ya, Oke. Sama-sama hasilnya 0,35. 0,35. Yang ini juga sama, 0,35. Jadi tidak masalah ya menggunakan cara yang satu atau yang lainnya. Nah, berlanjut ke ayo berlatih 5 ya. Oh, coba ya. Nomor 1. Ini mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? 0,3 itu sama dengan 3 per 10. 3 per 10. Apakah ada FPB 3 dan 10? Tidak ada ya. 3 dan 10 tidak punya FPB. Maka hasil akhirnya yaitu 3 per 10. Kalau 3 dan 10 ada FPB-nya, maka bisa diubah ke bentuk lebih sederhana lagi ya. Contoh lagi nomor 2. 0,8. 0,8 sama dengan berapa, Nana? 8 per 10. 8 per 10. 8 dan 10 punya FPB tidak? Punya Ustadz. Berapa FPB-nya? 2 Ustadz, 2. Baik, 2. Maka harus dibagi dengan 2. 2. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? Hasilnya 4 per 5. 8 dibagi 2, 4 ya. Ya Ustadz. Kemudian 10 dibagi 2, 5. 5. Jadi 0,8 ini bentuk pecahan biasanya yaitu 4 per 5. 4 per 5 ya. Ya Ustadz. Contoh lagi. Nomor 3. 0,12. 0,12 sama dengan berapa? 12 per 100. Oh iya, 12 per 100. Anak-anak Soli pintar. 12 per 100 punya 12 dan 100 punya FPB tidak? Punya Ustadz. Berapa FPB-nya? Dapat 2. FPB-nya 2 ya? 4 Ustadz. 4? Iya. 4 ya? Iya. Maka karena FPB-nya 4, pembilangnya harus dibagi 4. Penyebutnya juga dibagi 4. 12 dibagi 4?
3. 3. Kemudian 100 dibagi 4? 25. 25. Baik. Untuk soal selanjutnya dikerjakan di rumah ya. Dibantu sama orang tuanya atau gurunya ya. Ya Ustaz. Nanti kita cek lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau ini Ustaz, ya, biasanya yang ngajar kita Ustadz Egi, Ustadz. oh iya, strategi nanti untuk selanjutnya bersama Ustaz Nasir ya. Oh iya Ustadz. Ustadz Egi buat kelas lain Ustadz. Oh tidak, Ustaz Egi itu kepala sekolah. Oh jadi beliau tidak mengajar. Ya, mengajar bila dibutuhkan. Oh iya Ustadz. Ini pecahan desimal ya, cara membacanya. Jadi 0,3 itu sama dengan, atau kita bisa bacanya dengan cara 3/10. Karena ini per sepuluhan. Kemudian 0,25. 25-nya ini merupakan per sepuluhan dan 5-nya merupakan per seratusan ya. Ya. Jadi cara membacanya atau dibacanya 25/100. 100. Dibaca yang ininya. Kemudian bagaimana kalau misalnya di depannya ada satuannya? 4 ini kan satuan. Kemudian desimalnya 4,25 atau per seratusan ya. Maka cara membacanya atau dibaca 4/25 100. per 100. Jadi dibaca 4, kemudian 4/25/100. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ustaz. Tidak ada Ustadz. Sampai di sini ya materi kali ini. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanallah. Berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik.